Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jamaah para akhwat dan juga ummahat dan juga kepada pemirsa yang mungkin menyaksikan kajian pada sore kali ini, dan juga kepada para pendengar channel Muslim TV yang menyaksikan mungkin rekaman ini di Telegram. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla wa'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka benarlah apa yang Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Baik nikmat yang nampak oleh panca indera kita yang kita rasakan, ataukah yang tak tampak atau yang tak bisa kita rasakan. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang telah datang dari Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para akhwat
dan juga ummahat rahimani rahmakumullah. Kajian kita kali ini adalah tentang menjadi wanita dirindukan surga. Kajian kita kali ini adalah menjadi wanita dirindukan surga. Subhanallah. Siapa di antara Anda yang tak ingin menjadi wanita yang dirindukan surga? Siapa di antara Anda yang tak ingin Allah Jalla wa Ala ridho kepada kalian? Siapa di antara kalian tak ingin menjadi wanita yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi? Apa kata Nabi yang mulia? Ad-dunya mata'un wa khairun mata'id dunya al-mar'atu salihah. Nabi menyebutkan dunia adalah perhiasan. Ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan. Wa khairun mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah, wanita salihah. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahmatullah, para wanita sebenarnya mereka mudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka antuna mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi wanita dirindukan surga adalah suatu hal yang harus Anda dambakan, wahai wanita muslimah. Menjadi wanita yang dirindukan surga adalah satu hal yang Anda jadikan prioritas di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Menjadi wanita yang dirindukan oleh surga hendaknya menjadi cita-cita bagi setiap wanita muslimah. Alangkah nikmatnya menjadi seorang wanita muslimah yang mereka dirindukan oleh surganya Allah. Subhanallah. Surga Allah adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya tidak ada kesedihan, di dalamnya tidak ada kematian, di dalamnya Anda tak akan lagi mengandung, Anda tak lagi melahirkan, Anda tak lagi datang haid, Anda tak lagi pakai jilbab. Kenapa? Karena negeri yang bernama surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk siapa surga itu? Untuk mereka orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wanita yang dirindukan surga. Mudah-mudahan Anda termasuk di antara di dalamnya, wahai para akhwat dan juga ummahat rahimani rahmakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis tentang amalan yang bisa menyebabkan Anda masuk ke dalam surganya Allah. Apabila kalian amalkan, wahai para akhwat, wahai para ummahat, wahai para istri, wahai para bunda, apabila Anda amalkan, mudah-mudahan Anda menjadi wanita yang dirindukan surga. Apa amalan itu? Dengar baik-baik sabda Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanallah. Maka hadis ini seharusnya dihafalkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Muhammad Nasruddin Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami'. Apa kata Nabi yang mulia dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka dengarkan wahai para wanita muslimah.
Dan bagi anda wahai para suami yang mungkin sedang menyaksikan kajian ini, ingatkan kepada istri anda. Dan bagi anda wahai para ayah yang anda memiliki anak wanita, ingatkan hadis ini kepada anak gadis anda. Dan bagi anda wahai akhi kabir, anda wahai abang, ingatkan hadis ini kepada adik-adik wanita anda atau kepada kakak-kakak wanita anda. Dan bagi anda wahai para ananda, wahai para anak, ingatkan hadis ini kepada ibunda kita tercinta. Apa kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi? Nabi menyebutkan apabila sallatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, apabila seorang wanita khamsaha, salat 5 waktu, maka dengarkan jamaah, para akhwat dan juga ummahat. Maka yang pertama adalah apabila seorang wanita salat 5 waktu. Idza shallatil mar'ati khamsaha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, shamat syahraha. Kemudian yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? Wa hassanat farjaha. Dan yang ketiga adalah menjaga kemaluannya, menjaga martabat kehormatannya. Nah, kalau seandainya anda sudah menjadi seorang istri, maka anda harus berusaha menjadi istri soleha. Anda harus menjaga kehormatan diri anda ketika suami tak ada di samping anda. Kalau anda masih gadis, anda wanita yang masih gadis, maka wajib anda menjaga kehormatan diri anda, menjaga kegadisan anda, dan tak boleh anda berikan kepada lelaki kecuali lelaki tersebut adalah suami anda nanti. Wa hassanat farjaha, kata Nabi, dan mereka menjaga kemaluannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat apa? Wa ata'at zawjaha. Dan yang keempat adalah dia mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Dia mentaati suaminya. Subhanallah jemaah. Maka ibu-ibu dan juga para akhwat, ya, ingatkan amalan hadis ini. Apa yang pertama tadi? Apa kata Nabi yang pertama tadi? Menjaga salat 5 waktu. Yang menjaga salat 5 waktu. Idza shallatil mar'ah khamsaha. Apabila dia menjaga salat 5 waktu, itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, apa yang kedua? Pak Afan dan juga ummahat. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Na'am wa shamat syahraha. Dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Wa hassanat farjaha. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat apa? Wa ata'at zawjaha. Dan dia mentaati suaminya. Ini khusus bagi anda wahai para istri, dengarkan. Maka barang siapa wanita-wanita muslimah yang mereka mengamalkan 4 ini, 4 saja ini diamalkan ibu-ibu sekalian dan juga akhwat. 4 ini. Apa yang pertama? Menjaga salat 5 waktu. Yang kedua apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri. Keempat apa? Mentaati suami. 4 saja. Apa kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaihi? Nabi menyebutkan qila laha, subhanallah, maka dikatakan kepada wanita tersebut, kata Nabi, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surganya Allah, min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja yang kau kehendaki, subhanallah. Dengarkan jemaah, dengarkan wahai para akhwat dan juga ummahat rahimani
Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila wanita tersebut mengamalkan 4 amalan ini, qila laha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, maka kita akan menjelaskan hadis yang mulia ini, yang mudah-mudahan para akhwat dan juga ummahat atau yang hadir atau yang menyaksikan kajian kita pada sore hari ini dapat kita amalkan. Yang pertama apa tadi? Idza sallat mar'atu khamsaha, idza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita tersebut salat 5 waktu. Maka yang pertama, salat itu hukumnya adalah wajib. Maka dalam ayat yang lain Allah sebutkan, sesungguhnya salat itu waktunya telah Allah tentukan waktunya bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Dalam hadis yang lain, ketika Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia, yang kata Umar, la yura, ya tidak ada di antara kami mengenalnya, wala ya'rifu ahadun minna, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami pun mengetahuinya siapa lelaki ini. Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi begitu dekat. Dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia bertanya kepada Nabi apa? Wahai Muhammad, sampaikanlah kepadaku tentang Islam. Maka apa kata Nabi? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta, kata. Islam adalah engkau yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan yang kedua adalah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kedua, engkau adalah menegakkan salat. Ketiga, engkau menunaikan zakat. Keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, engkau melaksanakan ibadah haji bagi mampu yang melakukan perjalanan ke sana. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Apa yang pertama? Yaitu persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga apa? Menunaikan zakat. Kedua, melaksanakan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Maka bagi anda wahai para wanita, anda wahai para ummahat, anda wahai para istri, para bunda, salatlah. Salat. Sejak kapan kita diperintahkan salat? Ketika kita baligh. Ketika wanita sudah baligh, apabila sudah datang masa haid, itu adalah baligh, dewasa. Dan salat ini Allah Jalla wa'ala perintahkan langsung kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallah, agungnya salat. Agungnya salat. Maka cukup bagi anda wahai para wanita muslimah, cukup bagi anda wahai ukhti, anda menjaga salat 5 waktu. Itu salah satu sebab akan bisa memasukkan anda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagi anda yang hanya diperbolehkan sholat adalah wanita yang suci, yang tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Maka kalau wanita ada masanya mereka tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dilarang. Ketika itu mereka tidak sholat.
Fauzan hafizahullah beliau mengatakan tidak boleh seorang wanita ketika masa haid dia sebut bahwasanya dia telah libur dalam sholatnya. Tak boleh. Tak boleh mengatakan demikian. Kenapa? Karena Syekh menjelaskan bahwasanya ketika Anda sedang dalam keadaan haid, apabila dalam keadaan suci Anda senantiasa sholat dan Anda tak pernah meninggalkan sholat, lalu datang masa haid, maka ketika Anda haid, walaupun Anda tak sholat, Anda tetap dicatat sebagaimana ketika Anda suci sedang melaksanakan sholat. Faham maksudnya? Maksudnya adalah apabila wanita-wanita soleh tersebut di masa sucinya mereka melaksanakan sholat 5 waktu, lalu ketika itu datang masa haid, maka mereka tak boleh sholat. Walaupun mereka dilarang tidak boleh melaksanakan sholat, tapi ketika azan zuhur berkumandang, mereka tetap dicatat melakukan ibadah sholat walaupun mereka tak sholat. Kenapa? Karena kebiasaan yang mereka lakukan ketika dalam keadaan suci. Nah, ini pentingnya. Maka walaupun Anda tak sholat, Anda tetap dihitung melaksanakan sholat. Jika dalam keadaan suci, kebiasaan kalian apa? Melaksanakan sholat. Ini hanya didapatkan bagi wanita yang semasa sucinya senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Ya. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, banyak sekali keutamaan sholat. Banyak sekali keutamaan sholat. Maka kita akan membicarakan sedikit tentang keutamaan sholat. Yang pertama, sholat adalah penyujuk hati dan penghibur jiwa. Maka bagi Anda para jomblowati mungkin yang belum menikah, atau para jomblo, nah ikhwan dan akhwat yang belum menikah, yang masih suka galau, sholat. Seringlah sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Anda wahai para istri, berbagai macam masalah dalam rumah tangga Anda, dan Anda wahai para bunda, begitu banyak mungkin anak-anak Anda, tapi mereka masih belum Allah berikan hidayah sehingga anak tersebut sulit untuk dididik. Dalam tanda kutip, nanti akan kita singgung juga tentang masalah pendidikan anak pada kesempatan kali ini. Maka apa salat? Salat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita yang mulia menyebutkan, Nabi berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis-shalah." Wahai Bilal, kata Nabi, berdirilah wahai Bilal, fa'arihna bis-shalah. Apa kata Nabi? Senangkanlah kami, nyamankanlah kami dengan sholat. Maka sholat itu adalah kenikmatan jemaah. Kenikmatan ibu-ibu sekalian dan juga para akhwat. Pernahkah Anda ketika dalam sholat Anda menangis ketika Anda mendengarkan imam membaca ayat-ayat tentang seputar azab? Pernahkah Anda menangis di dalam sholat malam Anda? Pernahkah Anda merasakan khusyuk di dalam beribadah, melaksanakan sholat menghadap Allah Rabbul Alamin, Allah Jalla wa Ala Subhanahu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai permasalahan, maka Nabi sholat. Ini sebagaimana apa yang telah Allah sebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, labbaik ya Rabb, kami panggil seruanmu ya Allah. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka bagi Anda wahai para akhwat yang belum mungkin ketemu dengan jodohnya, para jomblowati sekalian, nah maka sering-seringlah sholat, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, adukan semua permasalahan kita kepada Allah, bukan ke Facebook. Nah biasanya ini dah. Nah salah dikit nanti buat akun status Facebook,
Akhirnya banyak yang buaya, yang apa, yang jepri, kan? Nah, kenapa ditanya? Nah, akhirnya apa diladeni? Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, waliyadzubillah. Kemudian keutamaan salat yang kedua adalah salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka para akhwat dan juga ummahat, kalau kita dapati masih ada di antara saudari kita yang lisannya tajam, Allah musta'an, lisannya tajam, tangannya suka apa? Menyakiti orang, atau menulis status menyinggung-nyinggung orang yang tidak disukai. Perhatikan, ditanya sholatnya, Anda selama ini sholat ataukah tidak? Kalau seandainya Anda sering sholat, maka seharusnya perbuatan keji dan mungkar tak akan kalian lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Surah Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah, sesungguhnya salat itu, kata Allah, dapat mencegahkan perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah jemaah. Maka para akhwat dan juga ummahat, jangan sampai lisan kita menyakiti saudara-saudara kita. Jangan sampai tangan kita menyakiti saudara-saudara kita. Tidak mungkin kita mukul orang enak, tapi apa? Kita menyakiti orang melalui dengan tangan kita apa? Kita menulis status di Facebook atau di WhatsApp atau yang semisalnya. Kita membuka aib saudara kita, Allah musta'an. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-muslimu man salima muslimuna bil lisani wa yadihi? Apa kata Nabi? Al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu adalah saudara yang lain merasa aman dari apa? Lisan dan tangannya. Ya, hati-hati. Ya, kalau Anda masih melakukan perbuatan seperti itu, wahai para akhwat dan juga ummahat, bertobat kepada Allah. Maka ada yang salah dalam salat kita. Mungkin apa? Kurangnya keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Atau sudah ikhlas, mungkin tuntunan pelaksanaan salat yang kita lakukan jauh dari tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Atau Anda sudah ikhlas Ustaz, Anda sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, mungkin apa? Kurangnya tumakninah, ketenangan dalam sholat. Maka kalau seandainya Anda masih rajin sholat, kemudian maksudnya kalau Anda masih rajin menyakiti saudara Anda, menggibahinya, membicarakan aib, membicarakan keburukannya, mengganggu dia dengan tangan Anda, dengan status Anda, sengaja menyinggung dia, maka ketahuilah, lihat sholat Anda mungkin ada yang salah selama ini ketika Anda melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya lisan kita senantiasa kita jaga, lisan kita gunakan untuk selalu berkata baik, kalau tak bisa berkata baik maka kita diam. Sebagaimana Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, kalau tak bisa maka hendaklah dia diam. Dan Anda mengamalkan hadis tersebut, dan Anda wahai para wanita, para akhwat dan juga ummahat, berhati-hati dalam berkata, berucap, dan berhati-hati di dalam status Facebook Anda atau yang semisalnya, maka pertanda sholat Anda benar. Kenapa? Karena sholat Anda tersebut bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Maka kita muhasabah, wahai para akhwat, wahai ummahat, muhasabah. Kalau seandainya selama ini sholat kita tak pernah memberikan pengaruh kebaikan dalam kehidupan kita, mungkin kita yang salah. Mungkin kurangnya keikhlasan, atau mungkin kurangnya kita mengikuti tuntunan Nabi dalam sholat, atau mungkin hilangnya tumakninah dalam sholat, atau kurangnya kita menghayati bacaan-bacaan sholat di dalam sholat kita. Maka apa? Kita belajar bahasa Arab. Minimal kita memahami apa yang kita ucapkan surah Al-Fatihah. Kita tahu baca ayat yang kita baca dalam sholat kita. Kita mengetahui arti doa iftitah, doa ruku, doa sujud, doa antara dua sujud.
doa tasyahud awal, ya, maka kita resapi doa kita dalam salat tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya idza shallatil mar'atu khamsaha, maka apabila seorang wanita yang salat 5 waktu, sebenarnya masih banyak tentang keutamaan salat, maka kita cukupkan karena berkaitan dengan waktu kita pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama, jemaah. Maka tentang masalah salat ini sedikit kami menyinggung kepada para bunda. Maka bagi Anda wahai para bunda, Anda wahai para umi sekalian, para ibu, Anda yang memiliki anak-anak saat ini, dengarkan wahai para bunda sekalian. Ketahuilah bahwasanya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kita, wahai para suami, wahai para ayah, untuk apa? Menjaga diri kita, istri, anak kita daripada api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lantas bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Maka Ali bin Abi Thalib menafsirkan, wa allimhum wa adibuhum, ajarkan ilmu dan adab kepada mereka. Maka bagi Anda wahai para suami, ajarkan ilmu kepada istri Anda. Dan Anda wahai para bunda, ajarkan ilmu kepada anak-anak Anda, kepada anak bujang-bujang Anda, anak gadis-gadis Anda ketika mereka sudah baligh dan ketika mereka masih kecil. Maka berkaitan dengan sholat, wahai para bunda, ingatkan anak-anak kita tentang sholat. Apa kata Nabi? Nabi menyebutkan, murru auladakum bis-shalah, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Kapan usia kita dianjurkan untuk mengingatkan anak kita untuk sholat? Wahum abna'u sab'in sinin, kata Nabi. Perintahkan anak Anda untuk sholat. Berapa usianya wahai para bunda? 7 tahun. Maka ketika bunda saat ini memiliki anak yang usia 7 tahun atau di bawah, jangan lupa ingatkan untuk sholat. Ya. Subhanallah jemaah. Coba kita merenungkan sejenak perintah untuk sholat ini. Ya nah. Ini sering aku sampaikan ini. Kenapa? Karena penting kita lihat zaman sekarang. Kenapa para pemudi Islam? Kenapa anak-anak Islam, pemuda-pemudinya, mereka banyak tak sholat. Mereka banyak tidak melaksanakan sholat, padahal sholat adalah kewajiban. Kita wajib sholat dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Hatta di dalam peperangan tetap wajib sholat. Lantas bagaimana dalam keadaan aman sentosa seperti ini? Apa sebabnya mereka tidak sholat? Sebabnya adalah kesalahan orang tua mereka. Sejak kecil anak-anak mereka tidak diingatkan untuk sholat, tak diingatkan. Padahal apa kata Nabi? Muru, kata Nabi, auladakum bis-shalah wa hum abna'a sab'ina sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat, kata Nabi, ketika usia mereka berapa? 7 tahun. Maka para bunda dan juga para ayah, kalau memiliki anak kita yang masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, ketika usianya sudah sampai 7 tahun, maka kita hitung, kita perintahkan sholat. Masuk waktu zuhur, nak sholat. Masuk waktu asar, nak sholat. Masuk waktu maghrib, ingatkan sholat, wahai ananda. Masuk waktu isya, ingatkan lagi sholat, wahai anakku sayang. Masuk azan subuh, bangunkan, nak sholat. Adapun dia mengerjakan ataukah tidak nanti, nanti. Masalahnya nanti. Kenapa? Usia 7 tahun tidak diwajibkan. Yang penting apa? Disuruhkan sholat, diingatkan sholat. Biar apa? Biar masuk di dalam otaknya, di dalam keyakinannya bahwa betapa penting sholat. Sampai-sampai apa? Ayah dan ibunya senantiasa mengingatkan dia dalam satu hari 5 kali. Subhanallah. Ya, 5 kali. Kemudian apa kata Nabi yang mulia? Wadribuhum 'alaiha. Dan pukul anak Anda wahai para bunda, pukul mereka kalau seandainya wahum abna'u
Pukul anak kita kalau seandainya mereka disuruh sholat tak mau sholat pada usia berapa? 10 tahun. Dipukul anak tersebut. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sholat. Kenapa dipukul pada usia 10 tahun? Karena saat itu anak ada yang sudah balik, sudah dewasa. Maka ketika kita pukul, kita berikan pukulan, akan berbekas di dalam hati anak betapa penting perkara sholat. Kalau seandainya tak sholat, maka ayah dan bunda saya tak segan-segan memukul saya. Subhanallah jamaah. Saya mau nanya, dalam satu hari berapa kali kita sholat? Nah ibu-ibu berapa kali? 5 kali ya kan? 5 kali. Kemudian dalam satu bulan ada 30 hari. Berarti 5 kali 30 berapa ibu-ibu sekalian? 5 kali 30 berapa? Hah? Berapa? Nah, 150 kali kewajiban Anda wahai para bunda mengingatkan anak kita untuk sholat. Subhanallah. Wallahi demi Allah saya yakin, kita harus yakin ini. Kalau seandainya kita mengamalkan hadis Nabi yang mulia ini, mudah-mudahan nanti anak kita yang besar nanti tumbuhnya menjadi orang yang cinta kepada sholat. Kenapa? Karena ayah dan ibunya senantiasa mengingatkan mereka. Dalam sebulan ada berapa ibu-ibu? 150 kali. Dalam setahun berapa? Ada 12 bulan, berarti 150 kali 12 berapa? Sampai jago matematika. Ada guru matematika kan sini? Atau tanya di kalkulator rendah, coba. Berapa? 150 kali 150 kali dikali berapa? 12. Berapa ibu-ibu? Hah? 1.800 kali ya Rob. Kewajiban kita sebagai orang tua. Pertanyaan, ibu-ibu sudah pernah menyuruh anak 1.800 kali? Belum Ustaz. Wajar mereka tidak sholat. Wajar anak sekarang apa ketika mereka tumbuh, anak-anak SMP usia 11 tahun, 12 tahun, 10 tahun tak banyak sholat. Kenapa? Karena orang tuanya tak pernah mengingatkan mereka sedikit pun untuk sholat. Kalau seandainya mereka mengingatkan sejak usia 7 tahun, subhanallah, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun ada berapa? Ada 3 tahun ya nak? Ada 3 tahun kan, betul kan? Nah, coba kita kalikan 1.800 kali dikali 3 berapa? 3 tahun ini kewajiban kita ingatkan anak kita untuk sholat. Apa? Perintahkan, ingatkan. Kapan? Setiap masuk waktu sholat. Setiap masuk waktu sholat, wahai para ayah, para bunda, ingatkan. Berarti berapa? 5.400 kali. Subhanallah. Kalau seandainya kita amalkan, maka di telinga anak kita sang mendengarkan sholat berapa kali? 5.400 kali. Ketika anak sudah sampai 10 tahun, atas taufik dari Allah dan doa ayah dan bunda serta usaha kita mendidik anak kita mengingatkan untuk sholat, mudah-mudahan dia tumbuh menjadi orang yang senantiasa menjaga sholat dalam keadaan apapun dan tanpa harus kita perintahkan. Kenapa? Karena sejak kecil sudah sering kita perintahkan. Faham tak Pak? Bu? Paham ya ibu sekalian ya? Dan juga umahat. Nah, pertanyaannya kenapa banyak ada yang tak sholat? Karena orang tuanya juga tak sholat. Ya kan? Bagaimana mungkin Anda memerintahkan Anda sholat, anak Anda sholat tapi Anda sendiri tak sholat? Maka di dalam kesuksesan mendidik anak adalah suri tauladan dari ayah dan juga dari bunda. Salah satu kesuksesan dalam mendidik anak-anak kita adalah contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita. Contoh yang baik, uswatun hasanah. Dari siapa? Dari ayah dan ibunya. Dan ketahuilah wahai para ayah, pendidikan anak ini tak bisa hanya kepada istri kita, tak hanya kepada bunda, tapi siapa? Kepada Anda wahai para ayah. Ketika para ulama mengatakan ibu itu adalah apa? Madrasah anak, maka Anda adalah siapa? Anda adalah apa wahai para ayah? Nah, mudirnya kita. Anda mudirnya, pemimpinnya. Ini banyak suami, para ayah tak paham. Mereka meyakini kewajiban mereka sebagai seorang suami, sebagai
sebagai seorang ayah hanyalah sekedar memberikan nafkah. Habis kasih nafkah, yaudah dek, urusin anakmu dek. Ya Allah bang, bagaimana anak adik seorang bang, kita berdua bang. Ya nak bu, nah kadang seperti itu. Dek anakmu dek nangis so cuci. Nah, ada suami yang seperti itu, tak pernah mencebok beri anaknya, tak pernah. Maka ketika Anda wahai para suami memiliki anak yang kecil, Anda tak masalah mencebok kotoran anak Anda, ganti pampasnya, cuci kotoran anak kita. Kok anak Ustaz, anak kita cari nafkah, istri lah Ustaz. Emangnya ya kita bebankan semua kepada istri kita? Ya tidak. Kenapa? Karena mereka bukan pembantu kita. Buatnya sama-sama, ya mendidiknya sama-sama juga dong. Enak. Masa buat sama-sama, suka sama suka, tapi ketika sudah nangis jadi anakmu dek, dia anakmu dek. Betul tak ibu? Nah ini. Nah maka nanti kembali kepada pendidikan, konsep pendidikan fitrah. Maka bagi Anda wahai para bunda, ketika Anda memiliki anak bujang, seharusnya anak bujang Anda itu dekat kepada ibunya. Ketika Anda memiliki anak gadis, maka Anda wahai para ayah dekat kepada anak gadis Anda. Ketika anak gadis Anda sudah baligh, tugas Anda apa? Anda akan sampaikan kepada anak gadis Anda, nah hati-hati kepada laki-laki nah. Kasih tahu kepada anak gadis bahwasanya lelaki itu dalam masalah cinta mudah dibagi. Dan para bunda kasih tahu kepada anak bujang bahwasanya wanita itu suka dipuji, suka diperhatikan. Ketika Anda nanti wahai anakku, wahai Banglong memiliki istri, pujilah istrimu, perhatikanlah dia, bantulah dia. Nah seperti itu. Sekarang kenapa banyak anak yang pacaran? Kenapa anak gadis-gadis sekarang mudah dirayu, mudah diucapkan I love you, diterimanya pula. Nah, semuanya dikasihkannya kehormatannya. Apa sebabnya? Karena di balik itu tak ada ayah yang memperdulikan dia. Seharusnya Anda wahai para ayah, Anda menjadi teman curhat daripada anak gadis Anda. Kenapa dia mencari pacar? Karena tak ada teman curhatnya. Kalau Anda sosok ayahnya, maka dia akan bergumam dalam hati, ya Allah. Dia mengatakan, wahai ayah, kakak tak mau punya suami kecuali seperti ayah suami kakak. Dan seorang anak juga, anak bujang, kenapa mereka mencari wanita-wanita yang lain? Karena tak ada tempat curhat. Kalau seandainya dia dekat dengan ibunya, maka dia mengatakan, wahai bunda, abang akan mencari istri sebagaimana seperti bunda, memiliki sifat seperti bunda. Subhanallah. Maka pertanyaan, kenapa banyak anak pacaran sekarang? Karena apa? Salah satunya Pak, kurang perhatian ayah dan bundanya, kurang diperhatikan. Tugas siapa ini? Tugas kita, tugas orang tua, ayah dan bunda dalam mendidik. Subhanallah jemaah. Maka kalau seandainya betul kita mendidik anak kita sesuai dengan konsep Islam, anak yakin Islam akan kembali jaya sebagaimana kejayaan di awal pada generasi sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Maka setiap di dalam sejarah Rasulullah terdapat kurikulum pendidikan. Di dalam sejarah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terdapat kurikulum pendidikan bagi anak-anak kita. Kita tak perlu dengan pendidikan konsep apa? Orang barat atau yang semisalnya. Kenapa? Karena mereka tak berhasil dalam mendidik anak-anak mereka. Bukankah kita kenal siapa Imam Bukhari, Amirul Mukminin dalam hadis? Di balik kesuksesannya ada siapa? Ada ibunya yang salihah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sudah sejak kecil usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Di balik kesuksesannya ada siapa? Ada ibunya. Bukankah kita kenal Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal? Kok bisa mereka menjadi ulama besar? Nama mereka sampai sekarang disebut. Sebabnya adalah di balik itu ada sang bunda tercinta. Inilah yang telah hilang. Sekarang banyak wanita-wanita yang hanya sekedar memperhatikan apa bahasanya, penampilan luarnya saja. Mereka malas untuk menuntut ilmu. Mereka
Mereka malas untuk datang ke kajian, padahal subhanallah, alhamdulillah, tempat kita sudah banyak kajian-kajian, tinggal kita mau ataukah tidak. Kemudian jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita bicara tentang masalah pendidikan anak ini panjang juga ya. Nah, maka kita kembali kepada pembahasan kita, menjadi wanita dirindukan surga. Kemudian yang kedua kata Nabi yang mulia, wasamat syahraha. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk apa? Berpuasa di bulan Ramadan, dan telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka puasa di bulan Ramadan wajib bagi setiap laki-laki dan wanita, apabila khusus bagi wanita tersebut dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid, dan juga tidak dalam keadaan nifas, dan juga mereka tidak dalam sedang melakukan safar, jadi mereka dalam keadaan mukim, ya, maka wajib bagi mereka melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah wahassanat farjaha, menjaga kemaluannya. Maka tadi kami sampaikan, maka bagi Anda wahai para akhwat yang masih gadis, jaga kesucian Anda. Dan bagi Anda wahai para istri, jaga kesucian Anda. Kalau Anda sudah memiliki rumah, maka Anda haram memasukkan laki-laki yang bukan muhrim Anda tanpa seizin daripada suami Anda. Sangat menyedihkan ya ibu-ibu dan ummahat. Perbuatan kumpul kebo kah? Hal yang biasa terkadang sebagian masyarakat kita. Ya. Dan hal yang biasa adalah seorang wanita berani memasukkan temannya dari jenis kelamin laki-laki. Waliyadzubillah. Hatta kalau ada tamu sekalipun, kalau hendak berkunjung, kalau tak ada suami Anda, jangan Anda masukkan, kecuali atas izin daripada suami Anda. Dan tugas kita wahai para ayah, apabila Anda memiliki anak gadis yang belum menikah, maka bergembiralah Anda wahai para ayah. Terdapat dalam sebuah hadis, dan juga Anda wahai para bunda, apa kata Nabi yang mulia? Bahwa siapa yang memiliki dua anak gadis, dijaganya sampai anak gadis tersebut tumbuh dewasa dan sampai menikah, maka kelak dia, kata Nabi, bersamaku di surga seperti ini. Amat dekat antara jarak telunjuk dan jarak tengah. Subhanallah. Ini adalah keutamaan kita memiliki anak gadis. Ya. Maka jangan sampai anak gadis kita dibawa oleh lelaki yang bukan muhrim. Waliyadzubillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan keluarga kami daripada perbuatan zina ya Rabb. Kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini perzinahan menjadi suatu hal yang biasa. Waliyadzubillah. Hilangnya rasa malu, hilangnya rasa cemburu seorang ayah atau seorang bunda ketika anaknya bermesraan berjalan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Apabila ada lelaki yang hendak menikahi anaknya, mereka memikirkan 1000 kali dipikirkan. Tapi kalau ada lelaki yang ngajak jalan, tidak tahu kemana, kalau sudah di tempat gelap-gelapan apa yang terjadi, nggak tahu, hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahui dan mereka. Ya. Maka kata Nabi, tidak ada yang berdua-duaan, laki-laki dan wanita yang bukan muhrim, maka yang ketiganya siapa? Syaitan. Maka haram, tidak boleh berdua-duaan di tempat yang gelap atau remang-remang, laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dan syaitan selalu senantiasa mengajak anak keturunan Adam
untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Salah satu bentuk maksiat adalah perzinahan. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Maka akhwat, kalau Anda memiliki masa lalu yang dulu, maka tutup masa lalu Anda. Tutup. Jangan Anda sampaikan kepada siapapun, hatta kepada suami Anda tak boleh. Kenapa? Karena itu adalah aib kita yang Allah Jalla wa'ala telah menutupnya. Maka subhanallah, maka salah satu nikmat Allah berikan hidayah kepada kita. Kalau seandainya bukan karena nikmat Allah, karena hidayah Allah, wallahi kita tak akan bisa duduk di sini jamaah. Maka kalau seandainya saat ini Anda sudah berpakaian yang lebar dan bahkan sudah bercadar, subhanallah, pujilah Allah Jalla wa'ala. Berdoalah kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Doalah kepada Allah. Kenapa? Karena tak ada yang bisa istiqomah di zaman ini kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masa lalu yang dulu perlu kita tangisi. Tak boleh kita sampaikan dengan bangga. Tak boleh. Harus kita tangisi kalau seandainya masa lalu kita diiringi dengan maksiat dan dosa pada Allah, waliyazubillah. Kemudian yang terakhir, apa kata Nabi yang mulia? Wa ata'at zaujaha. Dan dia mentaati suaminya. Ini penting jamaah. Penting wahai para istri. Betapa besar hak suami yang ada di pundak Anda wahai para istri. Maka untukmu wahai para istri, dengarkan. Untukmu wahai para istri, dengarkan beberapa untayan nasihat yang kami peruntukkan kepada Anda wahai para istri soleha. Dan dengarkan wahai para akhwat yang mungkin Anda sebentar lagi berubah statusnya menjadi seorang istri. Maka dengarkan. Salah seorang sahabat yang bernama Husain bin Mahsan, dia menceritakan bahwasanya bibinya tersebut pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada bibinya Husain ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau memiliki suami? Na'am ya Rasulullah. Bagaimana Anda memperlakukan suami Anda, kata Nabi? Maka dia mengatakan, ya Rasul, aku tidak menyia-nyiakan kecuali jika aku mampu, maka aku akan menunaikan kewajibanku sebagai istri. Maka kata Nabi yang mulia, kalau demikian fa innahu jannatuki wa naruki. Subhanallah. Maka dengarkan wahai para istri, sekarang banyak istri yang durhaka walaupun mereka sudah ngaji, apalagi yang awam yang tak pernah ngaji. Apa kata Nabi? Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia suamimu, kata Nabi, surgamu ataukah nerakamu. Wahai para istri, sebanyak apapun amalan Anda, sebanyak apapun sholat Anda, sebanyak apapun ibadah puasa Anda, kalau seandainya Anda menjadi istri yang durhaka, maka Allah tak meridhoi Anda. Bukankah ridha Allah terletak pada ridha suami? Maka Nabi mengatakan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang istri yang apabila dia salah kepada suaminya atau tak pernah berbuat salah, dia datang kepada suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, ini sesungguhnya tanganku wahai suamiku. Aku minta maaf wahai suamiku kalau seandainya aku pernah menyakitimu wahai suami. Sekarang terbalik, suaminya suruh minta maaf. Enak, enak ibu. Hah? Betul ke ibu? Nah, jangan. Banyak wanita yang tak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka Nabi sebutkan, sesungguhnya aku melihat di neraka, kata Nabi, yang paling banyak wanita, paling banyak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka menyekutukan Allah? Lah, kata Nabi, tidak. Mereka masuk neraka disebabkan apa?
karena tak pandai bersyukur kepada suaminya. Suaminya melakukan 999 kebaikan, satu kesalahan suaminya, satu keburukan suaminya, dan mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya engkau tak ada sedikit pun kebaikan yang ada pada dirimu. Allah musta'an. Subhanallah. Maka di satu sisi Anda mudah masuk dalam surga, wahai para akhwat dan juga ummahat. Maka di satu sisi Anda juga mudah masuk neraka, ya Allah, wa ni'udzubillah. Maka kewajiban seorang istri ketika mereka sudah memiliki suami, maka kewajiban Anda tak lagi berbuat baik kepada kedua orang tua Anda, tapi bakti Anda dipindahkan kepada suami Anda. Subhanallah jemaah. Maka kalau kita berbicara tentang hak tentang suami, begitu besar. Wahai para akhwat dan juga para istri, dengarkan sabda Nabi. Dengarkan. Kalau seandainya suami Anda terluka misalkan, lalu suami Anda memiliki nanah, tahu nanah ibu-ibu ya? Nanah yang kotor. Lalu Anda hisap nanah itu, maka niscaya Anda belum menunaikan seorang istri. Anda masih belum menunaikan hak seorang istri dengan sempurna. Bayangkan. Kalau seandainya ya seorang istri menghisap nanah yang ada pada luka daripada suaminya, maka dia belum dikatakan istri yang telah menunaikan hak suaminya 100%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya hak seorang suami itu amanah besar. Ya. Sekarang terbalik ya dah. Yang bisa cerai sama hukum Islam apa? Talak jatuh pada laki-laki. Tapi sekarang tidak, wanita bisa juga ya dah, minta talak ya dah. Kemana ke KUA nanti? Tidak boleh ibu-ibu. Ya dah. Apa kata Nabi? Ayyuma imra'atin sa'al zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha rahiyatul jannah. Wanita mana saja yang minta talak, minta cerai tanpa alasan yang benar, tanpa alasan syar'i, laki-lakinya baik-baik saja, masya Allah, soleh pula, soleh laki-lakinya. Tapi apa mungkin miskin, tak memiliki harta yang banyak. Lantas sang istrinya ini adalah matre ya, yang maksudnya apa? Cinta kepada dunia, maksudnya ya tidak pandai bersyukur lah intinya. Akhirnya apa? Dia mencari lelaki yang lebih kaya daripada suaminya sebelumnya, lalu dia minta talak. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena bukan alasan yang syar'i. Maka bagi Anda tak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk ke dalamnya, ciumnya saja tak boleh. Allah haramkan bagi dia. Ini apa? Surga tersebut. Waliyadzubillah. Maka para akhwat dan juga para ummahat rahiman rahimakumullah. Wahai para akhwat dan juga para ummahat yang memiliki istri, yang memiliki suami, selagi suami Anda masih hidup, bersyukur. Kenapa? Karena betapa banyak wanita-wanita yang janda ditinggal mati oleh suaminya. Ibu-ibu pernah ibu-ibu ketika suaminya tidur, ibu lihat wajah suaminya. Ya Allah, suamiku ini kan ternyata orangnya. Ya Allah takdirkan. Nah, yang mau nikah mungkin ya. Ya. Kenapa? Karena hak suami itu begitu besar. Mudah-mudahan nanti kita bahas tentang hak suami insyaallah ya pada kajian khusus. Baik. Ada pertanyaan ke Ustaz? Nah, boleh ya. Nah, ibu-ibu kalau ingin bertanya silakan, ya boleh pakai kertas ya. Nah. Baik, kita tutup kajian kita ini ya dengan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan wahai para istri, kalau seandainya Anda menyakiti suami Anda di dunia, dalam tanda kutip ya suaminya baik, ya soleh, taat kepada Allah,
maka istrinya di surga bidadari marah kepada Anda wahai para ibu-ibu sekalian. Dengarkan apa kata Nabi. La tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. Subhanallah. Kecuali istrinya dari kalangan bidadari yang bermata jeli. Ia berkata kepada siapa? Kepada istrinya yang ada di dunia. Apa kata bidadari tersebut? La tu'zihi qatalakillah. Jangan engkau menyakiti suamiku, katanya. Semoga Allah melaknatmu. Nah, ini bagi ibu-ibu atau wanita yang suka menyakiti hati suami. Apa kata malaikat? Apa kata bidadari tadi mendoakannya? La tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Apa kata doa bidadari tersebut? Semoga Allah melaknatmu, menjauhkanmu dari rahmatnya. Ia hanyalah tamu atau suami bagimu yang sewaktu-waktu akan meninggalkanmu dan beralih kepada kami bidadari di surga. Subhanallah, ini kalau lelaki yang soleh. Maka untuk Anda wahai para suami, jangan pulang mentang-mentang pada kesempatan kali ini menyimak kajian ini. Ketika balik nanti dituntut haknya. Oh, dek, dengar dek ceramah Ustaz. Dek, buat kenapa gitu? Nggak boleh juga seperti ini ya, nak. Ini namanya apa? Mencari kesempatan dalam apa? Kesempitan ini. Maksudnya apa? Kita suami tahu diri juga, istri tahu juga dirinya. Maksudnya apa? Masing-masing apa? Kita berusaha menunaikan hak dan kewajiban kita. Tak boleh menuntut. Walaupun hukum asalnya boleh menuntut ya, dalam tanda kutip, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi kalau seandainya dalam rumah tangga sepasang suami istri saling menuntut untuk terpenuhi haknya, maka rumah tangga itu tak akan lama, dia akan kandas, akan karam sebelum sampai kepada penghujung daripada kehidupan dunia yang sana. Tugas kita adalah apa? Berusaha menunaikan hak masing-masing, jangan banyak menuntut. Dan Anda wahai para suami, ketika begitu besar hak istri Anda, ya hak Anda yang harus dipenuhi oleh istri Anda, maka Anda jangan pula di atas angin. Dan kita wahai para suami harus paham juga tentang apa? Karakter wanita. Nah, ini ada suami nih semua nanya nih. Nih, dan nikah kan semua kan? Udah nikah kan? Udah. Biasa kalau istri marah dibujuk tak biasa? biar lesot tak ada. Oh, masya Allah, dia mana nih? Dibujuk. Ya dibujuk. Bujuk ya wahai suami. Ini apa? Ada tipe suami apa? Nggak ambil tahu dia. Dek, kau nak merajuk pergi seorang kau dek. Tak usah lah, ya Allah, ya tak? Dibujuk istrinya, ya tak bu? Kenapa? Setiap wanita seperti itu. Kenapa? Karena wanita Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan tetap bengkok dia. Tapi kalau dipaksakan patah dia. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang suami harus paham tentang karakter atau sifat daripada istri kita. Banyak suami yang semangat ta'adud ya enggak? Poligami, tapi masih zalim kepada istrinya. Bang kata istrinya, kau jatuh nak poligami rumah aja belum ada. Masih tinggal dengan orang tua, malu lah. Nah, kita juga harus tahu diri. Ustaz, anda ingin ta'adud Ustaz, atau ada bekal? Modal nekat Ustaz, Allah Ustaz. Jangan. Ya. Nah, ada pertanyaan. Ya. Ya. Nah, jadi apa? Kita seorang suami apa harus paham juga ini. Jangan nanti ya salah memahami daripada kajian ini nanti. Nah, ya sambil apa istrinya disuruhnya semuanya. Nah, tidak juga seperti itu. Intinya adalah seorang suami harus pandai menunaikan hak istrinya, seorang istri harus pandai menunaikan hak suaminya. Masing-masing
tak menuntut tapi berusaha menunaikan haknya masing-masing. Alangkah nikmatnya dalam rumah tangga tersebut. Nah, demikian. Maka barang siapa yang melakukan amalan tersebut, yang pertama sholat tepat pada waktunya, kemudian yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan, ketiga menjaga kemaluannya, dan keempat taat kepada suaminya, maka dia dipersilakan masuk surga dari mana saja yang diinginkan. Maksudnya dia dipersilakan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Baik, ada pertanyaan. Ada pertanyaan bagus ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Mau tanya, katanya di surga kan ada bidadari untuk para suami. Oh, tadi dengar mungkin ya, yang bidadari marah sama para istri di dunia. Apakah ada pangeran untuk para istri? Jadi pertanyaannya, apakah ada? Pertanyaannya adalah di surga kan suami itu dikasih bidadari, 72 bidadari. Nah, ini ibu-ibu ini tidak mau ngalah juga. Apakah ada pangeran untuk istrinya? Ada. Siapa pangerannya? Suaminya. Ya, maka suami ibu-ibu itu pangeran nanti, pangeran. Jangan pula ibu-ibu sudahlah di dunia istri tidak boleh tidak boleh poligami. Jangan pula di surga nanti minta sama Allah tidak ada poligami juga. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah nanti di surga laki-laki dikasih 72 bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ibu-ibu, untuk wanita apakah ada? Bidadara ya udah. Ya kan? Maka para ulama mengatakan ini khilaf ya. Ada mengatakan iya mereka dikasih juga. Ada mengatakan tidak. Yang sudah menikah maka pangerannya adalah suaminya. Dan dia menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari ibu-ibu ya. Ibu-ibu tidak usah bersedih dan juga aku tidak usah bersedih. Kenapa? Kalau Anda masuk surga, Anda menjadi wanita yang paling cantik mengalahi bidadari. Anda menjadi ratunya bidadari. Nyonya. Iya. Ya nyonya ibu-ibu tidak lagi melahirkan, tidak lagi haid, tidak lagi pakai cadar, tidak pakai jilbab, tidak lah. Namanya di surga tidak ada larangan Allah, tidak lagi perintah, tidak bebas, happy nanti di surga. Tidak. Nah di dunia biarkan dulu, tidak boleh pakai baju kecuali tertutup. Nah seperti itu ya. Maka jawabannya adalah wallahu alam. Ya kalau seandainya dia suami istri masuk surga dua-duanya, maka sang suami menjadi pangeran, sang istri menjadi ratunya. Nah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, fitrah wanita itu dia lebih senang apa? Perhiasan. Daripada kan beda kalau laki-laki itu kan senang dengan bidadari itu. Maka banyak Allah sebutkan apa? Bidadari dalam Al-Qur'annya enggak. Untuk apa? Untuk memberi motivasi kepada laki-laki. Nah ada pun wanita tidak sama dengan laki-laki. Wanita itu lebih cenderung suka kepada perhiasan. Maka suami sekali boleh ajak istri kemana, dek jalan-jalan dia kemana, diam-diam akhirnya bawa ke toko emas, cari perhiasannya tak. Nah pernah diamalkan ya, atau toko perak ya diajak ya nak. Nah ini suami yang pandai nih ya, yang romantis, yang paham ya. Atau misalkan suami dek nanti kita jalan-jalan dek ya. Jalan-jalan kemana bang? Beli gorengan dek. Beli gorengan ke bang? Nggak lah. Dia suka dah istrinya tak? Belinya di mana? Belinya di Mekah dek, beli gorengannya. Belinya di Mekah sambil umroh. Wah kan senang istri ya. Ya seperti itu. Nah demikiannya jawabannya. Baik silakan jamaah kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Baik, kalau tak ada maka kita simpulkan. Ya kita simpulkan daripada kajian kita sore hari ini. Kesimpulannya adalah pertama, mudah bagi wanita hendak masuk surga. Maka yang pertama adalah tentu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi Allah mudahkan, maka mudah. Tapi bagi Allah sulitkan ya sulit. Maka kalau kembali kepada hidayah tadi ya, mudah bagi Allah mudahkan, sulit bagi Allah sulitkan. Maka cukup bagi wanita mengamalkan 4 ini. Salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya.
Maka barang siapa melakukan 4 amalan ini, maka dia dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya kewajiban wanita dan laki-laki itu sama. Kalau laki-laki diwajibkan sholat, maka wanita pun demikian. Kalau Nabi mengatakan sallu kama benar ayatnya, hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka salatnya laki-laki dan wanita sama, tidak ada bedanya. Ya, sama. Salatnya laki-laki dan salatnya wanita. Kemudian kesimpulan yang ketiga, demikian juga puasanya laki-laki sama dengan puasanya wanita, tidak ada yang membedakan. Ya, kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang sama-sama dibebankan syariat. Ya. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Kesimpulan yang ketiga, yakni bahwasanya tidaklah seseorang melakukan ketaatan itu kecuali murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah. Maka bersyukur kita dan juga para ahwat sekalian yang Allah mudahkan untuk berhijab, ya, yang Allah mudahkan untuk datang ke kajian, yang Allah mudahkan untuk semangat dalam menuntut ilmu, maka berbahagialah Anda. Kenapa? Karena ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan kesimpulan yang terakhir, yakni adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anak mereka sejak sedini mungkin. Dan hal yang terpenting adalah ingatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat kepada anak-anak kita. Ingatkan, perintahkan dia untuk sholat. Nah, demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan mudah-mudahan nanti malam kita dapat duduk kembali di majelis ilmu. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.